Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kalian semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu lagi dengan Pak Ganu di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Tentunya di video pembelajaran kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ganu akan memberikan materi baru, yaitu materi mengenai aktivitas air atau aktivitas pembelajaran renang. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari aktivitas gerak berirama dan aktivitas senam lantai. Kali ini kita akan mempelajari aktivitas renang, terutama renang gaya dada. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu, membaca ikrar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua, baik untuk waktu sekarang maupun waktu ke depannya. Nah, langsung saja Pak Ganu mulai ya. Yaitu renang gaya dada atau bahasa Inggrisnya itu breaststroke ya, atau gaya dada. Yang pertama, tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada memiliki keterampilan gerakan kaki, gerakan lengan mengambil napas, dan koordinasi gerakan renang gaya dada. Tentunya kalian harus SD kalian sebelumnya hanya mempelajari dasarnya saja, dasar dari dasar ya. Kalau sekarang di SMP atau MTS kalian sudah mempelajari dasar di salah satu renang, di salah satu gaya renang, entah itu gaya dada, entah itu gaya bebas, entah itu gaya punggung lah. Kebetulan pertemuan kali ini kita mempelajari renang gaya dada. Tujuan pembelajarannya itu dibandingkan dengan kalian waktu SD dulu, ini di SMP atau MTS ini lebih spesifik lagi bagaimana sih caranya melakukan gerakan lengan itu dengan baik, bagaimana sih cara mengambil nafas, bagaimana sih cara gerakan kaki di renang gaya dada, di renang gaya bebas itu caranya bagaimana dengan baik, melakukannya dengan baik itu dan benar itu bagaimana ya. Ini secara singkatnya terlebih dahulu mengenai olahraga renang ya. Olahraga renang sendiri berbeda dengan olahraga lain karena bergerak di air. Itu sudah pasti ya. Gerak manusia di darat pada umumnya pada posisi tegak atau vertikal dipengaruhi oleh daya tarik bumi sepenuhnya. Sedangkan perenang yang bergerak di dalam air, posisi horizontal di bawah pengaruh daya tarik bumi dikurangi oleh daya tekan air ke atas. Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London. Sekitar tahun 1837, hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang harus terus membaik dan pada tahun 1869 beberapa asosiasi muncul. Sedangkan di Amerika baru tahun 1888 mulai berkembang dan tahun 1920 berhasil merajai perlombaan renang internasional. Jadi awalnya sekali itu di tahun 1837 renang mulai muncul di dunia. Lalu yang mengembangkan itu negara Amerika, yaitu negara adidaya, kita tahu sendiri ya. Pada tahun abad ke-19 renang baru berhasil merajai perlombaan renang di internasional, yaitu pertama kali di Amerika.
Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke aktivitas pembelajaran renang gaya dada, ke materi inti ya. Yang pertama kita mempelajari body position atau posisi tubuh. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh renang gaya dada. Nanti kita mempelajari dua gerak spesifik, body position dan kick movement atau perpindahan kaki di renang gaya dada. Yang pertama body position. Nah, yang A, gerak spesifik posisi badan atau posisi tubuh atau gerakan meluncur. Yang pertama, indikatornya yaitu posisi badan beserta seluruh anggota badan rileks. Itu sudah pasti karena kita di dalam air. Badan harus sehorizontal mungkin. Gerakan dimulai dengan persiapan kaki. Tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar. Dorong kedua kaki ke belakang secara serempak. Rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama. Jadi gerakan meluncur ini yang pertama kalian lihat nomor pertama, gambar yang pertama itu tubuh kalian horizontal atau tubuh kalian itu tengkurap kalau bahasa ininya ya. Dari pinggiran kolam kalian meluncur, tangan kalian lurus, kaki kalian lurus. Lalu pada saat ingin melakukan gerakan gaya dada atau kita sebutnya gerakan gaya kata ya, itu kaki kalian ditekuk ya. Kaki kalian ditekuk seperti kata saat berenang. Ditekuk lalu diluruskan lagi, ditekuk lalu diluruskan lagi, seperti itu. Kalau meluncur saja hanya lurus, kaki lurus, tangan lurus. Itu aktivitas pembelajaran gerakan posisi tubuh renang gaya dada. Nah, ini kita bisa lihat videonya bagaimana cara melakukan gerakan meluncur pada renang gaya dada. Kalian simak baik-baik. Nah, tangan dibuka, kaki masih rapat. Ketika kaki masih rapat, itu tangan dibuka. Ketika tangan ditutup, itu kaki terbuka. Seperti menendang, ya, seperti menendang ke belakang. Kalau misal kalian belum bisa melakukannya seperti ini, nah itu kalian perhatikan, kalian bisa hanya berlatih tangannya saja dibuka, kakinya masih tutup nggak apa-apa ya. Lalu kalau tangannya sudah fase, ganti kakinya. Kalau kakinya sudah fase, tangannya. Seperti itu berulang-ulang kali ya. Kalau semuanya sudah fase, maka kalian sudah bisa melakukan secara bergantian, tangan dibuka, kaki ditutup. Kaki dibuka, tangan ditutup. Seperti itu ya. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, tangan buka, kaki tutup. Kaki buka, tangan tutup. Jadi switch seperti itu ya, antara kaki dan tangan. Dan gerakan kakinya itu tidak sembarangan. Tidak hanya sekedar menendang, tapi dibuka dulu lalu ditendang ya. Nah, kalau misalnya kalian video yang Bapak berikan tadi kecepatan, kalian bisa mengulangnya lagi ya, video di YouTube-nya. Yang kedua ada kick movement atau aktivitas pembelajaran gerakan kaki pada renang gaya dada. B. Gerakan kaki renang gaya dada. Diawali sikap berdiri pada kolam dangkal, pegang papan pelampung dengan kedua tangan di depan dada. Yang kedua, luruskan kedua kaki ke belakang hingga badan terapung di atas permukaan air. Yang ketiga, lakukan gerakan kaki renang gaya dada berulang-ulang. Jadi ini merupakan beberapa bentuk latihan untuk meningkatkan renang gaya dada. Ada 4 contoh bentuk latihan ya. Yang pertama, kalian berdiri pada kolam dangkal dan memegang papan pelampung dengan kedua tangan di depan dada.
Yang kedua, saat kalian memegang pelampung dan berdiri, kalian meluncur horizontal, tubuhnya horizontal ya. Yang ketiga, barulah kaki kalian menendang seperti kata. Yang keempat, tinggal mengulangnya ya. Jadi intinya latihan ini memerlukan pelampung. Kalau kalian sudah berani dan sudah bisa tanpa pelampung, itu juga tidak masalah. Tapi yang paling dasar itu memakai pelampung atau memakai bantuan. Jika tidak ada pelampung dan kalian belum bisa melakukan tanpa pelampung, kalian bisa berlatih dengan teman kalian atau instruktur renang. Di dalam bentuk-bentuk latihan tadi ada beberapa poin juga. Yang pertama, bentuk gerakan kaki dengan posisi telentang. Yang pertama indikatornya yaitu belajar gerak dasar kaki gaya dada sambil duduk di pinggir kolam. Kalian perhatikan gambar nomor 1. Kalian bisa duduk di pinggir kolam dan melakukan gerakan dasar kaki gaya dada. Yang seperti kata itu tadi ya, yang membuka tutup tadi ya. Yang kedua, indikator yang kedua, belajar gerak dasar kaki gaya dada sambil berdiri di pinggir menghadap kolam. Jadi yang nomor 2 itu kalian tubuh kalian sudah istilahnya nyemplung ke kolam, tapi kalian masih berpegangan pada dinding kolam. Yang ketiga, belajar gerak dasar kaki gaya dada sambil berdiri di pinggir menghadap kolam, namun sambil dipegang sebagai bebannya. Yang keempat, belajar gerak dasar kaki gaya dada sambil terapung telentang dan memegang pelampung di kolam. Jadi yang keempat ini kalian bisa melakukannya tubuh tetap horizontal, tapi posisinya yaitu telentang, ya, seperti gaya punggung, seperti melakukan gaya punggung. Yang intinya itu yang kalian latihan itu gerakan kakinya atau kick movement, bagaimana perpindahan dari kaki lurus ke kaki terbuka. Jadi bentuk gerakan kaki dengan posisi telentang itu seperti itu bentuk latihannya. Yang kedua, bentuk gerakan kaki dengan posisi di tempat. Indikator yang pertama yaitu posisi telungkup, kedua kaki lurus ke belakang dan kedua tangan memegang parit kolam atau pinggiran kolam. Indikator yang kedua, kemudian tarik kedua kaki secara serentak mendekati pinggul hingga lutut membentuk sudut dan kedua paha agak membuka. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerakan kaki di tempat renang gaya dada. Yang ketiga, bersamaan dengan itu, pergelangan kaki diputar menghadap keluar dan siap mendorong. Yang keempat, gerakan kedua kaki ke belakang agak menyamping hingga membentuk setengah lingkaran di bawah permukaan air. Bersamaan kedua telapak kaki diputar. Kalian bisa perhatikan gambar bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerakan kaki di tempat renang gaya dada ini ya. Yang pertama, kalian tubuh kalian horizontal dan tangan kalian memegang pinggiran kolam atau parit kolam. Lalu lakukan latihan secara berulang-ulang. Kaki kalian ditekuk seperti kata tadi, lalu diluruskan. Kaki kalian ditekuk lagi, lalu diluruskan. Tapi tubuh kalian tetap memegang pinggiran kolam. Hanya kaki kalian saja yang kalian latih. Karena kaki itu merupakan salah satu daya dorong untuk kalian bisa meluncur melakukan gaya dada. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat contoh breaststroke kick-nya atau gerakan kakinya. Kick movement-nya bagaimana. Nah, itu kalian perhatikan. Saat menekuk, kalian siap untuk mendorong ke belakang. Jadi harus ada dorongan, jadi harus ada tekanan. Ini keadaannya posisi tangannya lurus ya. Ya intinya itu seperti kata, ya. Kalau tidak ada dorongan, tidak ada tekanan di tendangan kaki kalian itu kalian tidak akan berjalan. Kalian harus membutuhkan kekuatan kaki sekaligus kekuatan tangan. Tapi kali ini kita mempelajari kekuatan kaki terlebih dahulu. Kita ulangi sekali lagi.
Nah, saat kaki kalian itu ditekuk, kedua tangan itu bersiap untuk rapat, bersiap untuk kalian tutup. Nah, saat kaki kalian terbuka, berarti tangan kalian sudah tertutup. Jadi bergantian ya, tidak bisa bebarengan. Kalau bebarengan, kalian juga tidak akan meluncur. Kalaupun kalian bisa meluncur, maka itu tidak akan membuat kalian cepat. Kaki tekuk, buka, lurus. Tekuk, buka, lurus. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu anak-anak pemaparan materi mengenai renang gaya dada yang Bapak sampaikan tadi, terutama di breaststroke position atau posisi tubuh dan breaststroke kick atau posisi kaki atau gerakan kaki, perpindahan kaki dari ketekuk ke lurus ya. Jadi itu yang Bapak sampaikan pada hari ini, dua itu dulu gerak spesifiknya. Untuk minggu selanjutnya, minggu depan kita mempelajari bagaimana cara mengambil nafas dan bagaimana rangkaian gerakan tangan dan rangkaian gerakan kaki. Jadi dikombinasi. Bagaimana cara melakukan gerakan tangan dan cara melakukan gerakan kaki, lalu bagaimana cara mengambil nafas yang benar saat melakukan gaya renang gaya dada ya. Jadi itu. Lalu yang terakhir, tugasnya kalian catat di buku tulis, kalian tulis nama kalian di atas, lalu bawahnya kalian tulis jawabannya ya. Di buku tulis, tidak di Word, tidak di softfile manapun, di buku tulis lalu difoto dan dikirim di GC. Tugasnya yaitu, menurut kalian apa pengertian atau definisi dari renang gaya dada? Menurut kalian ya, kalian terjemahkan sendiri, kalian kembangkan sendiri kalimatnya, apa pengertian atau definisi renang gaya dada ya. Itu saja tugasnya, dan jangan lupa ditulis namanya, ditulis jawabannya di buku tulis lalu dikirim di Google Classroom ya. Jadi itu anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila video mengenai indikator atau cara melakukan gerakan kaki dan posisi tubuh tadi terlalu cepat, kalian bisa replay di video YouTube nanti ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf, dan apabila ada salah kalimat di slide yang Bapak berikan tadi, Bapak juga mohon maaf. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.